Khairina, Khairina, Farhan. 10-2 Bunga. 10-3 Lucy. 10-4 Devano. 10-5 Arifin. 10-6 Daniel. 10-7 Sultan. 10-8 Kofiat. 10-9 Azam. 10-10 Niko. 10 Daisa udah hadir. Celia. Fahru. 10-6 Oh, hadir ya Daniel, udah hadir ya Daniel. Andini 10. Sidik 10-5 Norasia. 10-4 Irwan. Irgi udah hadir. Alifa. Arifin. Jaskia Khansa Gias. Aprilia. Dewi. Raisya. Baik, sekarang sudah pukul 20:20 ya. Sambil nunggu bergabung teman-teman yang lain, kelas 10 khususnya. Hadir Kofiat ya, Niko hadir ya, alhamdulillah. Farhan udah masuk. Farhan 10-1 udah masuk. Devano hadir. Yoga udah masuk. Yoga. Mayesa hadir. Anissa. Alif. Rezki Fahrezi. Zahra. Firas Abiyu. Arin Nadifa. Derisa. Kalisa Marsa. Kaila hadir. Wanda 9 Syifa. Hanif. Khairina. Rafka hadir. Sifa. Fandi. Keira. Zifara. Anak Agung hadir ya, udah hadir. Ya, kita mulai saja karena waktu sudah lewat dari jam 15 menit ya. Tadi agak telat sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala
Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala salihan taraddahu wa dakhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para siswa kelas 10 khususnya, juga kelas 11-12 yang saya sayangi, dan juga siswa dari MTS Nyemplul Jannah, dan juga para alumni, rekan, sahabat, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena malam hari ini kita akan kembali bisa bergabung bermuajahah dalam kajian malam sebagai upaya kita untuk terus meningkatkan wawasan Islam kita. Baik, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian terkait dengan materi ketiga PAI untuk kelas 10 yang bergabung sudah hadir. Mohon untuk standby secara aktif sampai acara selesai. Oke, pulang, makasih kiriman Bung Mawarnya. Siapa nih? Oke, pulang, makasih. Sekali lagi mohon dipahami oleh para siswa bahwa pembelajaran PAI secara materi akan disampaikan lewat media TikTok ini, ya. Jadi setiap malam akan disampaikan materi ke seluruh siswa di satu kali tayangan untuk seluruh kelas. Dan nanti di kelas akan difokuskan kepada praktek, ya, praktek dan diskusi. Baik praktek sholat, terus menguji daya serap Anda terhadap materi ini, ya. Jadi mohon kurang lebih mungkin 35 menit lagi, ya, kita akan ini. Mohon disimak dengan baik, tidak tidur, tidak ngantuk, fokus, ya. Siapkan pulpennya, bukunya, dan juga termasuk buku paketnya kalau memang itu sudah kebagian dari sekolah, ya. Jadi mohon ini anggap sebagai satu proses KBM di kelas. Petri hadir, ya, dari GM, ya. Sekali lagi, jadi mohon 30 menit ke depan Anda standby, Anda fokus, ya. Seakan-akan kita sedang ada di kelas, kita belajar nih. Jadi mohon disimak dengan baik. Tadi saya sudah mengadakan dicoba di kelas, ternyata beberapa anak yang saya panggil, saya menanyakan apa materi ketika malam Sabtu malam dan hari Minggu pagi, ternyata banyak yang tidak bisa jawab. Kenapa? Karena boleh jadi ketika hadir pada kegiatan ini ada yang seperti tiduran, ada yang ngantuk-ngantuk, ya. Jadi asal absen, setelah itu pergi, gitu kan, gitu. Atau melakukan yang lain, ya sudah. Kalau begitu nanti hasilnya tidak ada maksimal, ya. Jadi mohon diresume dengan baik. Nanti akan coba saya tanya lagi besok sejauh mana daya serap Anda terhadap materi ini. Baik, kalau kemarin telah kita bahas 7 amalan lisan dari cabang iman, ya. Sekali lagi untuk para siswa, makasih Mail kiriman bawaannya. Sekali lagi, jadi judul materi kita yang 4 malam ini, malam yang keempat, materi yang tayangan yang keempat, judulnya adalah Su'abul Iman, cabang-cabang iman, ya, gitu. Cabang-cabang iman. Iman itu cabangnya ada 77. 30 adalah amalan
hati, 7 cabang amalan lisan, dan 40 adalah amalan anggota badan. Kemarin telah kita bahas 7 amalan lisan, ada 7. Nah, malam hari ini kita akan membahas tentang 30 amalan hati. Kenapa? Karena iman itu adalah membenarkan dengan hati. Tasdikun bil qalbi, membenarkan dengan hati, meyakini dengan hati. Yang kedua, wa iqrarum bil lisan, mengikrarkan, mengucapkan dengan lisan. Yang ketiga, wa amalun bil arkan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Malam hari ini kita akan membahas 30 amalan hati. Siapkan 30 ini akan kita sampaikan dulu poin-poinnya. Mungkin nanti kita akan bahas per poin. Sampai mana pembahasan tergantung jumlah waktu yang tersedia, ya gitu. Baik, 30 cabang keimanan. 30 cabang keimanan yang merupakan amalan hati. Yang pertama adalah ikhlas. Ya, ikhlas. Itu yang pertama adalah ikhlas. Yang kedua adalah tawakal. Ya, ikhlas. Itu masalah hati, ikhlas itu. Kedua tawakal. Tawakal. Dan yang ketiga adalah khauf. Khauf. Ya, khauf. Takut. Ya, khauf, takut. Yang keempat, roja. 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 Ya, mengharap rahmat Allah. Roja, berharap. Makasih kiriman pengawarnya. Roja. Yang kelima, mahabbah. Mahabbah itu cinta. Ya, cinta itu kan dalam hati, cinta itu kan nanti diwujudkan dengan perbuatan. Mahabbah. Yang keenam, inabah. Inabah. Ya, atau bertobat. Inabah itu, inabah, kembali atau bertobat. Yang ketujuh, khusyuk. 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 Bagaimana? Enggak terlalu cepat ya, bisa ya. Khusyuk, khusyuk. Khusyuk. Yang kedelapan, tuma'ninah. Tumaninah. Ya. Tenang, ya, tenang untuk yang itu. Terus yang kesembilan, muraqabah. Ya, muraqabah. Muraqabah itu artinya nanti kita bahas, merasa diawasi oleh Allah. Muraqabah, muraqabah. Yang ke-10, ihsan. Ihsan, berbuat baik. Ya, ihsan. Yang ke-11, siddiq. Ya, siddiq, jujur atau benar. Siddiq, jujur atau benar. Benar atau jujur. Yang ke-12, sabab. Ya, sabab. Nanti kita artinya apa sabab itu. Yang ke-13, syukur. Syukur itu hati ya, syukur itu ya, bersyukur. Yang ke-14, ridho. Ridho, ridho. Yang ke-15, tawadu. Rendah hati, tawadu itu ya, rendah hati. Merendahkan hati, tidak sombong.
Yang ke-16 zuhud. Zuhud. Ya, tidak terlalu cinta dengan dunia atau tidak diperbudak oleh dunia. Yang ke-16, tadi yang 15 tawadu, ke-16 zuhud, sekarang yang ke-17 waro. Waro artinya berhati-hati. Waro berhati-hati, ya. 17 waro. 18 qanaah. Qanaah merasa cukup dengan apa yang kita usahakan. Udah. 19 tafakkur. 19 tafakkur. Berfikir, merenungkan ciptaan Allah. Yang ke-20 tadabbur, ya, tadabbur. Tadabbur artinya adalah memahami, menghayati Al-Quran dan alam semesta. Yang ke-21 khuluqul karim, pakai kh ya, khuluqul karim, memiliki akhlak yang mulia, khuluqul karim. Yang ke-22 mujahadah, bersungguh-sungguh, ya, bersungguh-sungguh. Yang ke-23 muraqabatul maut atau zikrul maut, ya, zikrul maut atau muraqabatul maut, mengingat kematian. Yang ke-24 muraqabatul akhirah, ya, atau zikrul akhirah, mengingat akhirat. Muraqabatul akhirat atau zikrul akhirat artinya mengingat akhirat. Terus muraqabatul hisab, ya, muraqabatul hisab atau zikrul hisab, mengingat hisab. Yang ke-26 muraqabatul jannah wa annar, muraqabatul jannah wan nar, itu mengingat surga dan neraka. Yang ke-26 muraqabatul jannah wan nar. Yang ke-27 muraqabatul qadar, mengingat qada dan qadar. Yang ke-28 muraqabatul afiyah, mengingat kesehatan dan keselamatan. Ya, itu 28 muraqabatul afiyah, mengingat kesehatan dan keselamatan. Yang ke-29 muraqabatul rizki, mengingat rizki dan karunia Allah. Yang ke-30 yang terakhir muraqabatul wa'ad wal wa'id, muraqabatul wa'ad dan wa'id, mengingat janji dan ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah dicatat semuanya 30 cabang iman terkait dengan amalia hati. Baik, sekarang beberapa menit ke depan kita akan coba bahas satu persatu. Sampai mana bahasan ini tergantung waktu saja, sampai dengan jam 9.00. Ya, sekarang ada waktu kurang lebih 20 menit lagi, siap? Baik, jadi yang pertama
Amalan hati yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas artinya berniat melakukan suatu perbuatan, suatu amal itu adalah karena semata-mata mencari ridho Allah. Ya, ikhlas itu adalah berniat melakukan suatu perbuatan, suatu amal semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah. Tidak ada tendensi lain, tidak ada tujuan yang lain. Jadi kita beramal, beribadah, apapun bentuknya, semata-mata hanya karena Allah. Dan ikhlas termasuk syarat diterimanya suatu amal. Kata Rasulullah, la yaqbalullahu amalan illa amalan khalisan. Allah tidak akan menerima suatu amal kecuali amal yang ikhlas. Ya, bisa dipahami. Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat yang kelima. Coba dilihat, dihafalkan ayatnya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan seterusnya. Dan tidaklah mereka diperintah kecuali beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Jadi ikhlas adalah amalan hati yang pertama. Malam hari ini ikut kajian malam hari ini, kalau karena ikhlas semata karena Allah, ingin dapat ilmu, ingin semakin kenal dengan Allah, maka dapat pahala kebaikan dari Allah. Maka luruskan niat kita. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, itu satu bisa dipahami ya. Jadi ikhlas adalah berniat melakukan satu perbuatan, satu amal semata-mata hanya mengharapkan ridho dari Allah. Yang kedua, tawakal. Apa tawakal itu? Tawakal adalah berniat menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Berniat menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Maksudnya adalah menyerahkan hasil usaha kita kepada Allah. Mau ulangan besok, malamnya ngapal dulu, belajar dulu. Ketika hari ulangan, soal diterima, dijawab oleh kita sesuai kemampuan kita. Selesai dikerjakan, serahkan ke guru. Nanti hasilnya kita serahkan kepada Allah. Mau baik, mau buruk, tergantung kepada Allah. Yang penting kita harus berusaha dulu. Kalau baik, kita bilang alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Kalau hasilnya buruk, bersabar. Boleh jadi ikhtiarnya belum maksimal, belajarnya enggak maksimal, gitu. Kita akan begitu ya. Jadi kita usaha dulu yang maksimal, nanti hasil usaha kita itu kita serahkan kepada Allah. Jadi vonis akhir, eksekutornya adalah Allah. Apapun yang kita dapatkan, kita syukuri. Tadi ketika hasilnya baik, bersyukur kepada Allah. Ketika hasilnya buruk, kita bersabar. Besok coba lagi melakukan ikhtiar yang terbaik. Ya, gitu. Sekarang yang ketiga, khauf. Khauf artinya takut kepada Allah. Takut apa di sana? Takut kalau melanggar larangan Allah. Ya. Khauf artinya takut. Takut kepada apa? Satu,
takut kalau melanggar larangan Allah. Takut kalau melanggar larangan Allah. Ketika Allah melarang minuman keras, kita tidak melakukannya, takut. Allah melarang berjudi, takut melakukan judi itu. Ketika Allah melarang berzina, berpacaran, kita tidak mau karena takut dengan larangan itu, begitu. Ya, takut kalau kita melakukan larangan Allah, karena tadi setiap larangan itu berakibat negatif bagi si pelaku, akan berbahaya. Allah sayang ke kita, maka dilarang berbuat itu, gitu. Nah, yang kedua, takut dengan apanya? Takut dengan azab Allah. Kalau melanggar, resikonya apa? Dapat siksa dari Allah. Siksa dari Allah bukan main-main. Ya, bukan main-main siksa dari Allah itu. Ada perempuan, wanita keluar rumah, mengurai rambutnya, membuka rambutnya, tidak berkerudung. Kita baca keterangan hadis itu nanti akan digantung rambutnya di neraka. Akan digantung rambutnya. Gitu. Jadi azab Allah itu bukan hal yang ringan, ya, apalagi termasuk orang-orang yang meninggalkan sholat. Ada namanya neraka, itu khusus untuk orang-orang yang melalaikan sholat. Namanya apa? Neraka syakor. Itu khusus bagi orang-orang yang suka meninggalkan sholat. Ya, begitu. Dia ada sebuah neraka yang sangat keras itu bagi orang-orang yang suka meninggalkan sholat, namanya neraka syakor, begitu. Itu khauf. Ya, jadi orang khauf itu artinya takut. Pertama melanggar larangan Allah, yang kedua takut dengan azab Allah. Makanya dalam doa kita selalu minta kepada Allah, ujung kalimatnya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, begitu. Wa qina adzabannar. Maka itu adalah diazab dengan nerakanya Allah, gitu ya, gitu. Terus yang keempat adalah sikap roja. Roja itu artinya berharap akan rahmatnya Allah, ya. Roja artinya berharap akan rahmatnya Allah. Apa rahmat Allah itu? Adalah kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah, begitu. Bagaimana meraih rahmat Allah itu? Nah, apa? Dengan cara bertakwa kepada Allah. Takwa itu artinya apa? Ketaatan terhadap perintah Allah dan ketaatan meninggalkan larangan-larangan Allah. Jadi yang keempat, roja artinya adalah satu sikap dalam dirinya untuk mengharap rahmat Allah. Keterangan mengatakan orang masuk surga itu bukan semata-mata karena amalnya, tetapi karena rahmat dari Allah. Ya, gitu. Karena kalau mengatakan amal kita yang kita kerjakan itu belum cukup untuk mensyukuri nikmat Allah. Makanya dengan memohon kepada Allah, dengan ketakwaan kepada Allah, kita berharap menjadi orang-orang yang dirahmati, disayangi oleh Allah. Ya, begitu. Sekarang yang kelima. Yang kelima adalah mahabbah. Apa mahabbah itu? Adalah cinta kepada Allah. Hati kita cinta kepada Allah. Kenapa? Karena Allah pun sangat mencintai kita. Allah sangat memperhatikan kita. Allah ngasih apa yang kita minta maupun yang tidak kita minta.
Allah itu bersifat apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Apa itu? Maha pengasih, maha penyayang. Coba kalau Anda orang tua tiap hari ngasih kepada kita, menyayangi kita, sayang ke kita, memberi apa yang kita minta, sayang nggak kepada orang tua? Banget kan sayangnya kan, apalagi ya Allah. Allah ngasih kehidupan, ya, ngasih makan, ngasih minum, ngasih oksigen, memberikan organ tubuh yang sempurna gitu. Tanpa henti-hentinya setiap detik Allah mencurahkan rahmatnya kepada kita, nikmat kepada kita. Itu adalah sebuah bentuk cinta kepada Allah. Maka kita pun harus cinta dengan Allah. Allah begitu baik kepada kita, kita pun baik kepada Allah. Ya, mahabbah, cinta kepada Allah. Kalau orang sudah cinta kepada Allah gimana? Apa yang Allah perintahkan kita siap untuk melaksanakannya karena cinta. Ya, demi cinta Allah kita apapun yang Allah perintahkan maka kita siap untuk melaksanakannya. Kenapa? Cinta itu melahirkan sikap rela berkorban demi orang yang kita cintai. Demi orang yang kita cintai kita rela berbuat apapun. Termasuk juga dengan cinta itu ada energi yang kuat, tenaga yang kuat dalam diri kita, ya begitu. Jadi insya Allah dengan cinta ini kita akan rela bercapek-capek lelah untuk melaksanakan perintah Allah. Yang keenam sekarang adalah inabah. Apa inabah itu? Adalah kembali kepada Allah setelah kita melakukan perbuatan dosa. Namanya apa? Sama dengan taubat. Taubat dari kata taba, yatubu taubatan. Apa artinya? Kembali kepada jalan yang benar, kembali kepada jalan Allah. Setelah kita berbuat dosa, berbuat karena lupa atau disengaja, maka kita segera kembali kepada Allah. Ya, orang yang taubat nanti akan timbul yang namanya penyesalan. Yang kedua, berikrar tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut. Satu, ada penyesalan. Kedua, berikrar untuk tidak melakukan perbuatan dosa tersebut. Yang ketiga, disibukkan dengan melakukan amal soleh. Ya, begitu. Itu adalah namanya inabah atau bertobat kembali ke jalan Allah. Yang ketujuh adalah khusyuk. Khusyuk artinya apa? Adalah merendahkan diri atau fokus di dalam beribadah kepada Allah. Khusyuk, fokus, merendahkan diri kepada Allah. Dalam sholat kita fokus hanya mengingat Allah. Ya, kata Allah dalam Al-Quran, aqimis sholat li zikri. Dirikan sholat itu adalah untuk mengingatku. Itu khusyuk namanya. Jadi kalau kita sholat tidak ingat Allah, malah ingat yang lain, itu enggak khusyuk namanya. Ya, makanya untuk orang yang khusyuk dalam sholatnya, ketika bilang Allahu Akbar, niat dulu kan. Nah, usolli fardal maghrib itu sampai selesai Allahu Akbar. Apa arti Allahu Akbar? Allah yang maha besar. Kalau begitu, selain Allah itu maha kecil. Ya, orang tua itu kecil, pekerjaan itu kecil. Karena kecil, maka jangan dihadirkan dalam sholat. Kita hanya fokus kepada Allah. Itu khusyuk, ya, fokus di dalam melakukan ibadah. Pikirannya jangan melayang kemana-mana.
Bagaimana tipsnya khusyuk? Insya Allah nanti kita bahas pada sisi yang lain ya. Itu nanti ada pendapat dari Imam Al-Ghazali. Ada 6 langkah bagaimana cara khusyuk dalam sholat. Insya Allah nanti pada sisi yang lain akan kita bahas. Yang ke-8 ya, tumaninah, artinya tenang, jangan tergesa-gesa. Tenang, jangan tergesa-gesa. Makanya ketika sholat itu butuh waktu yang cukup lama. Jadi kalau kesehatannya kayak dikejar-kejar, wah, ya, apalagi kita ingat ke makanan, takut dihabisin orang. Sholatnya kayak dikejar-kejar apa gitu kan? Gitu. Tenang dulu. Ya makanya di dalam rukun sholat ada berapa? 13 ya. Ada yang namanya tenang gitu. Ketika ruku tenang dulu. Subhanallahil azim. 3 bacaan ya, sunahkannya tenang dulu gitu. Berdiri tenang gitu. Sujud tenang aja, dinikmati, dihayati, tidak tergesa-gesa gitu. Tenang aja insya Allah. Dengan ketenangan jiwa kita dalam sholat itu akan membuat kita nikmat di dalam sholat. Kenapa ada orang yang tidak nikmat dalam sholatnya? Karena tidak ada ketenangan. Ya, dikejar-kejar rapat misalkan, ya begitu. Makanya sisihkan waktu yang cukup untuk ibadah kepada Allah. Sholatnya harus tenang, jangan buru-buru. Kalau orang buru-buru ya sudah, tidak tumaninah nanti. Asal sholat hasilnya seperti apa ya. Makanya ketika sholat rukunnya adalah kita harus tenang, waktunya gerakannya harus tenang gitu. Jangan terburu-buru ya gitu. Tumaninah namanya. Terus yang ke-9 adalah muraqabah. Muraqabah artinya apa? Adalah hati kita merasa diawasi oleh Allah. Ulangi lagi bahwa muraqabah itu adalah hati kita merasa diawasi oleh Allah. Dimanapun, kapanpun, sedang berbuat apapun, kita yakin dalam pantauan Allah. Sedang bekerja, Allah mengawasi kita. Makanya kita kerja yang sungguh-sungguh. Ya, ketika sedang sholat, merasa Allah mengawasi kita, maka sholatnya pun tadi tenang, gerakannya benar, bacaannya benar. Termasuk Allah pun mengawasi kata hati kita. Allah tahu isi hati kita. Makanya hati pun ketika sholat fokus di dalam zikir kepada Allah. Ya, jadi orang-orang yang muraqabah, yang merasa diawasi oleh Allah dalam kehidupannya, dia akan berhati-hati. Kenapa? Karena Allah memantau gerak-gerik manusia, dan dia tidak akan berani berbuat maksiat. Kenapa? Malu ada Allah, malu dilihat oleh Allah, malu diawasi oleh Allah. Nah kalau nggak ada rasa malu dengan Allah, ya kita bisa berbuat semau kita, ya gitu. Sedang ulangan nyontek, misalkan itu. Kenapa? Karena yakin Allah nggak melihat kita, begitu. Ya, ada uang di kantor diambil selembar. Kenapa? Karena berasa tidak ada orang yang mengawasi. Padahal Allah itu memantau pergerakan kita selama 24 jam. Tidak ada 1 menit pun yang lewat dari pengawasan Allah. Itu namanya muraqabah. Sekarang yang ke-10 adalah ihsan. Apa ihsan itu? Adalah berbuat baik. Definisi kemarin telah kita baca. Definisi kemarin, ihsan itu adalah al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa ilam yakun tarahu fa innahu yaraka.
Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Nah, kalaupun engkau tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat kita. Saya ulangi lagi, ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalaupun kita tidak bisa melihat Allah, semuanya Allah melihat kita. Makanya orang-orang yang ihsan tadi dalam beribadah, lakukan ibadah yang terbaik. Kenapa? Karena tadi Allah selalu mengawasi gerak-gerik kita. Bekerja yang terbaik. Ada tugas, lakukan tugas yang terbaik. Infak yang terbaik. Ya, memberi kepada orang, membantu dengan niat yang terbaik. Itulah ihsan. Ihsan artinya berbuat baik kepada manusia dan juga berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak sekalian, barangkali baru 10 ya. Baru 10 amal hati manusia dalam keimanan. Insyaallah pada kesempatan yang lain kita akan bahas pada waktu berikutnya. Nah, sekarang sudah masuk pukul 21. Kita butuh istirahat, ya, istirahat. Nanti insyaallah tidur beberapa menit kemudian sehingga besok pagi kita bisa beraktivitas kembali. Jadi mohon maaf ya kalau malam hari ini kita akan mengantar tidur dengan cara belajar dulu, insyaallah ada manfaatnya insyaallah ya, sehingga apa yang kita lakukan pada malam hari ini itu bukan sekedar buang-buang waktu, tapi dalam rangka untuk terus menguatkan ilmu kita. Ya, saya ingat pesannya Agim bahwa setiap menit, setiap detik itu harus menjadi ilmu. Dengan ilmu itu akan membuat berkualitasnya amal kita, sehingga amal kita Allah terima karena dengan ilmu, ya. Itu demikian sekalian kajian malam hari ini, semoga bermanfaat. Insyaallah kita akan kembali bertemu pada malam besok dalam keadaan sehat walafiat. Tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa kepada Allah, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kepada KM masing-masing kelas untuk mendata teman-teman yang hadir sampai dengan akhir acara ya. Jadi nanti saya bisa mengukur berapa orang yang hadir full, berapa orang yang belum, sehingga nanti akan menjadi bahan evaluasi ya. Jadi berapa persen ilmu tersampaikan materi ini, atau nanti kita akan lihat perkembangannya ya, begitu. Silakan KM masing-masing mendata teman-temannya dari awal sampai akhir ya. Ada Farhan kan? Farhan masih ada Farhan? 10.2 ada Bunga, 10.3 ada Lucy, ada 10.4 ada Devano, ada? Masih ada? 10.5 ada Arifin, 10.6 ada Daniel, 10.7 ada Sultan Gibran, 10.8 ada Kofiat, 10.9 ada Azam, masih tambah Azam ya. 10.10 Niko ya, Niko. Silakan di data dan nanti ditunggu laporannya. Ya, hatur nuhun kepada seluruh yang telah hadir malam hari ini.
Ya, silakan absen dulu yang kedua kalinya ya. Mangga silakan sambil ngabsen, sambil didata. Puspa masih standby? Ya. Mana sekarnya, Puspa? Arifin ya, Arin ya, bukan Arifin ya, Arin ya. Zulfa 10 ya masih hadir ya. Ya, tolong ke Zulfa ya, coba di data. Semeru masih hadir. Sidik, Umira, Syifa, Nafisa, Abian, Celia, Widya, Ririn, Raisya 10.4, Talita, Mutiara Kasih 10.2. Rezki Fahrezi. Oh, Sekar hadir ya, Sekar ya. Alhamdulillah. Irgi masih hadir, Irgi. Aprilia. Derisa hadir, Derisa. Alif Mahya. Naila 10.2. Azra. Zahra hadir ya, 10 ya. Kilbi. Anissa Ferdi. Zalfa. Nur Asia. Aira. Nafisa 10.8. Sama ini Yamal dari IPB ini hadir ya. IPB hadir alhamdulillah. Elva Khofifah masih hadir. Dewi Sabrina. Kubarsi, mana ini? Hafizul, Rashad, Unair hadir ya, ada Unair, Erlangga ya hadir alhamdulillah. Dari Unair. Rizkia Nazwa. Dari UGM hadir ya. Bilkis hadir. Konde dari ITB hadir. Ya silakan ya, selamat beristirahat. Atur nuhun kasadayana, mangga